Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu. Video kali ini melanjutkan tentang standar proses yang sudah kami sampaikan pada video sebelumnya. Video kali ini akan membahas tentang 3 tugas guru saat proses pembelajaran. Sebelum kami membahas tentang 3 tugas guru ini, perlu kami sampaikan kutipan tulisan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia yang menjadi inspirasi dalam program Merdeka Mengajar. Dalam sebuah tulisannya, beliau menyampaikan bahwasanya guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Jadi guru yang baik menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah guru yang piawai dalam menyampaikan sebuah materi, tetapi guru yang baik adalah guru yang dapat membuat siswa itu mencari sendiri ilmunya, mencari sendiri pengetahuannya, kemudian nanti bermanfaat untuk keperluan umum. Jadi kalau dikaitkan dengan metode yang sekarang, guru yang baik adalah guru yang menggunakan metode student center. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, siswa-siswinya nanti secara berkelompok mengeksplorasi bahan-bahan yang sudah kita siapkan untuk mencari tahu ilmu pengetahuan sesuai dengan tujuan masing-masing. Makanya menurut Ki Hajar Dewantara dasar-dasar pendidikan itu ada 3 yang disingkat dengan Triloka, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Tugas guru, fungsi guru itu yang pertama itu sebagai pimpinan pembelajaran. Jadi sebagai pimpinan, guru harus mampu memberikan suri tauladan. Di samping itu guru juga ing madya mangun karsa. Guru ketika bersama-sama dengan siswa juga harus mampu membangkitkan atau menggugah kreativitas para siswa. Dan yang terpenting adalah tutwuri handayani, tugas utama guru adalah menuntun, mendukung, dan memfasilitasi siswa dari belakang. Secara gampangnya adalah seperti orang angon. Namanya orang angon itu pasti di belakang. Guru juga seperti itu, bukan menjejali siswa, bukan dulang siswa, tetapi guru itu tugasnya menuntun dari belakang, memfasilitasi siswa. Nah, dari dasar Triloka inilah akhirnya di dalam standar proses, tugas guru ketika proses pembelajaran juga ada 3. Yang pertama adalah pemberi keteladanan, yang kedua pemberi pendampingan, dan yang ketiga adalah pemberi fasilitasi. Ini sama persis dengan Triloka tadi. Terus bagaimana maksudnya pemberian keteladanan, pemberian pendampingan, dan juga pemberian fasilitasi? Nanti akan kami jelaskan satu persatu. Tapi sebelumnya sekali lagi Bapak Ibu, ini kami promosikan channel-channel dari sahabat kami, kurikulum PAUD, kurikulum SD, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA. Bapak Ibu jika berkenan nanti bisa bergabung di sana. Channel-channel tersebut akan membahas secara khusus per jenjang. Nanti kedepannya rencananya setiap channel ini akan membahas semua mata pelajaran untuk guru dan untuk siswa. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi yang pertama adalah guru ketika mengajar harus memberi keteladanan. Caranya bagaimana? Yang pertama harus mampu menjadi contoh yang baik. Contoh dalam hal apa ya? Contoh hal segalanya, menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, bicara sopan santun, mampu menghargai siswa, pandai memuji, memberi feedback yang baik. Itu nanti sehingga bisa menjadi contoh bagi siswa-siswinya. Kemudian juga jadilah pembelajar sepanjang hayat. Guru itu juga harus menunjukkan kepada siswa bahwa kita itu senang dengan belajar dan terus mengembangkan diri. Kalau kita menyuruh siswa untuk belajar tapi kita sebagai guru tidak mau belajar, tentu ucapan kita tidak akan digugu oleh anak didik kita. Dan tentu yang ketiga adalah berkomitmen pada pengembangan siswa secara menyeluruh. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu, kisah ala pesantren, yaitu dari Mbah Khalil Bangkalan Madura, yaitu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari.
Suatu ketika didatangi oleh tamu seorang ibu-ibu dengan anaknya. "Mbak Yai, anak saya ini loh punya penyakit aneh." "Penyakit apa?" "Anak saya suka makan gula. Sehari itu bisa habis 2 kilo gula. Minta doanya dong Mbah Yai supaya anak saya ini bisa sembuh." Apa yang dilakukan Mbah Khalil Bangkalan? Tidak langsung memberi nasihat, tidak langsung apa-apa, hanya berucap, "Ibu pulang dulu nggih, besok 3 hari ibu kembali ke sini." Nah, setelah 3 hari baru ibunya tadi datang kemudian dinasihati, "Nak, jangan makan gula banyak-banyak ya, makan gula itu tidak baik untuk kesehatan." Setelah itu anak langsung sembuh. Kenapa Mbah Yai tadi kok tidak langsung memberikan nasihat tetapi harus menunggu 3 hari? Karena Mbah Khalil itu ingin beri contoh dulu. Beliau selama 3 hari itu tidak makan gula, tidak makan makanan yang mengandung gula. Nah, setelah beliau mencontohkan, kemudian beliau memberi nasihat, nasihatnya itu digugu oleh siswa-siswi kita. Jadi, yang memberi pemahaman, yang memberi ketaatan itu kan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita sudah mencontohkan melakukan sendiri, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita. Intinya, yang pertama, guru harus bisa memberi teladan kepada siswa dalam hal apapun. Kemudian yang kedua, ketika mengajar guru harus memberikan pendampingan. Yang pertama adalah kenali kebutuhan setiap individu, karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang unik dan berbeda, serta berilah motivasi sesuai minat, bakat, kemampuan, dan cita-cita masing-masing. Saya sebagai guru juga sering melakukan hal ini Bapak Ibu, memberi motivasi kepada siswa itu sesuai minatnya masing-masing, sesuai kemampuannya masing-masing. Kalau saya lihat anak yang tingkat kognitifnya itu tinggi, dia cepat mudah paham pelajaran, dia selalu dapat ranking misalnya, pasti saya memotivasinya bahwa dengan dia pintar seperti itu, dia nanti bisa kuliah, bisa untuk ambil jurusan yang dia inginkan. Maka kamu harus selalu belajar yang serius karena kamu punya bakat. Tidak semua orang, tidak semua anak diberi bakat pintar seperti kamu. Tetapi kalau saya lihat anak yang secara kognitif lemah, tentu saya tidak memberikan motivasi seperti itu. Kadang saya juga memberikan contoh, banyak orang yang ketika sekolah itu tidak pintar secara kognitif, tapi akhirnya dia berhasil. Yang terpenting sekolah itu adalah bagaimana mengembangkan karakter. Yang penting kamu susah paham pelajaran ini, yang penting kalau kamu berusaha, maka meskipun nanti akhirnya kamu tidak paham, tapi kamu tetap dapat ilmu pantang menyerah tadi. Lah, seperti itu kadang saya memotivasi, memberi motivasi siswa sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan cita-cita. Tidak bisa kita samaratakan. Kemudian untuk memberi pendampingan, tentu kita harus membuka diri, membuka komunikasi yang terbuka kepada anak-anak. Buka saluran komunikasi yang terbuka antara kita sebagai guru dan siswa. Tunjukkan bahwa kita itu adalah peduli dan siap mendengarkan jika siswa-siswi membutuhkan. Tentu saja kita juga harus pinter dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan bermakna kepada siswa-siswi kita. Kemudian yang terakhir, ketika kita mengajar, kita juga memiliki tugas untuk memberikan fasilitasi. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tadi, bahwasanya guru yang baik itu bukan guru yang menjejali ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana siswa-siswa itu bisa menemukan sendiri pengetahuannya. Makanya kita sebagai guru menjadi fasilitator. Supaya nanti berjalan dengan baik, maka yang pertama kita harus memberikan panduan yang jelas. Supaya siswa nanti mendapatkan panduan yang jelas tentang apa yang sebenarnya guru harapkan dari anak didik kita. Kemudian yang kedua, gunakan pertanyaan pembimbing untuk membantu siswa memperdalam pemahaman mereka dan merangsang pemikiran kritis. Kemampuan guru dalam bertanya itu penting sekali loh Bapak Ibu. Dari pertanyaan yang berkualitas ini nanti akan menentukan pemahaman anak.
apakah itu termasuk LOTS atau HOTS, High Order Thinking Skill. HOTS ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara guru membuat pertanyaan. Dan terakhir, sebagai seorang fasilitator tentu kita harus memberikan fasilitasi berupa kolaborasi. Berikan kesempatan bagi peserta didik untuk bekerja sama dalam pelajaran, baik itu secara diskusi maupun dalam mengerjakan proyek. Jadi intinya Bapak Ibu, nanti ketika kita mengajar di kelas, tugas kita itu ada 3, bukan hanya menyampaikan pembelajaran, tetapi juga yang pertama tadi adalah memberikan keteladanan, kemudian harus bisa memberi pendampingan, dan juga harus memberikan fasilitasi. Sebelum kami tutup Bapak Ibu, ini ada kutipan menarik juga dari seorang pakar pendidikan, William Arthur. Beliau menyampaikan, guru yang biasa-biasa saja hanya memberitahu. Kalau guru yang baik itu menjelaskan. Kemudian guru yang unggul mendemonstrasikan, dan guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi. Kalau kita dalam mengajar itu hanya memberitahu, hanya menjejali ilmu pengetahuan, entah siswa kita paham apa tidak, itu berarti kualitas kita guru biasa. Tapi kalau kita mampu menjelaskan pelajaran dengan baik, anak-anak bisa senang mendengarkannya, anak bisa paham, maka kita adalah guru yang baik. Tapi kalau kita ingin levelnya lebih tinggi menjadi guru yang unggul, kita harus mampu mendemonstrasikan mata pelajaran kita, yaitu bisa mempraktekkan, bisa mencontohkan, bisa menganalogkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita mampu membuat siswa-siswi kita itu terinspirasi melalui pelajaran kita maupun melalui kita, itulah guru yang hebat. Semoga kita bisa menjadi guru yang hebat yang mampu menginspirasi siswa-siswi kita. Amin Allahumma amin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.